Halo semuanya, selamat datang di Berita Edukasi. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Abdakulaba, mahasiswa semester 6. Di video kali ini, khusus buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca di SD, yang diampu oleh dosen kami yang luar biasa, yakni Bu Suhada MPD. Di edisi khusus Warta Literasi kali ini, kita akan membahas semua hal menarik seputar literasi, baik untuk kelas rendah, kelas tinggi, dan di sekolah dasar. Ingat ya, semboyan kita membangun dunia melalui kata-kata lewat membaca dan menulis. Kita bisa membuka wawasan, berimajinasi, dan menciptakan hal-hal baru. Yuk kita lanjut ke pembahasan selengkapnya di slide berikutnya. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu pertanyaan penting, apa itu literasi? Kalau kamu pikir literasi itu cuma sekedar bisa membaca dan mengeja huruf, itu belum cukup loh, seperti tertulis di sini. Contoh, literasi bukan hanya membaca, tapi cara kita memahami dunia dan berbagi cerita. Arti literasi itu lebih luas lagi. Saat kamu membaca buku, cerita, atau tulisan, kamu tidak cukup menghafalnya kata-kata, tapi kamu mengerti maknanya, memahami isi ceritanya, dan bisa mengambil pembelajaran dari sana. Dan bukan cuma membaca ya, literasi juga mencakup menulis, berbicara, bahkan mendengarkan dengan baik. Bagi teman-teman di kelas rendah, literasi mulai dari mengenal huruf, menyusun kata, hingga untuk membaca kalimat sederhana. Sedangkan untuk kelas tinggi, literasi berkembang menjadi memahami bacaan yang lebih panjang, menceritakan kembali isi bacaan, hingga menulis karangan atau cerita sendiri. Jadi literasi adalah kunci agar kita bisa mengenal dunia, menambah wawasan, dan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada orang lain. Keren sekali kan? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita bahas 3 kunci utama literasi yang wajib kita kuasai. Ya, ada membaca, menulis, dan menyimak. Ketiga, saling berkaitan dan sama pentingnya. Pertama, membaca seperti tulisannya, membuka pintu petualangan baru di setiap halaman buku. Saat membaca, kita tidak cuma melihat huruf, tapi kita seolah pergi berkelana, bertemu tokoh baru, dan tahu bahwa banyak hal seru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya untuk kelas rendah. Mulai dari membaca kata sederhana, kalimat pendek, kelas tinggi bisa membaca cerita panjang, artikel, atau buku pengetahuan. Kedua, menulis artinya menuangkan ide-ide cemerlangmu ke dalam bentuk tulisan apa saja yang ada di pikiran. Cerita yang kamu suka atau gagasan uniknya, semua bisa kamu tulis karena rendah mulai dari menulis huruf, kata, kalimat. Kelas tinggi bisa menceritakan pengalaman, membuat karangan atau puisi, menulis atau cara kita meninggalkan jejak pikiran kita. Ketiga, atau yang terakhir, yaitu menyimak, mendengarkan dengan isi hati untuk menyerap ilmu baru. Literasi bukan cuma bisa dan baca, tapi juga mendengarkan dengan sesama. Saat guru atau teman bercerita, kita dengan baik memahami, paham apa maksudnya ini. Nah, langkah awal agar kita bisa memahami dan menyampaikan ilmu dengan benar. Kalau ketiga hal ini kita latih terus-menerus, kemampuan literasi kita pasti akan makin hebat, baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah teman-teman, jadi di slide ini kita bahas siapa saja yang jadi pendamping utama kita dalam belajar literasi, yaitu pertama guru dan orang tua. Seperti tertulis di sini, guru dan orang tua adalah pemandu utama bagi anak-anak dalam menjelajahi dunia literasi. Mereka adalah teman pertama kita yang mengenalkan buku, huruf, dan cerita seru. Salah satu cara paling seru dan ampuh yang bisa mereka lakukan adalah membaca yang menyaring atau read out. Saat guru atau orang tua membaca cerita dengan suara yang jelas dan penuh semangat, rasanya kita jadi lebih dekat dengan buku. Ya, kita bisa membayangkan isi cerita seolah-olah sedang menonton film. Ini sangat cocok untuk teman-teman kelas rendah maupun tinggi karena mendengarkan cerita membantu kita menambahkan kosakata dan memahami alur cerita dengan lebih mudah. Ada satu tips keren loh. Gunakan suara yang lucu saat meniru tokoh cerita, misalnya suara raksasa yang berat, begitu toh. Suara kucing yang halus atau suara pangeran yang gagah. Ini bisa membaca jadi seru dan tidak membosankan. Nah, jadi peran guru dan orang tua sangat besar ya.
Karena dukungan dan kebersamaan mereka membuat kita makin cinta membaca dan menulis. Mari kita hargai dan ikuti bimbingan mereka dengan senang hati. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang kita bahas hal seru yang bikin kita makin betah membaca, yaitu pojok baca nyaman atau sudut mimpi di kelas. Seperti yang tertulis di sini, ruang khusus membaca yang nyaman adalah bantal empuk atau dekorasi cerita bikin kita ingin berlama-lama membaca buku kesukaan. Ini penting banget loh buat teman-teman kelas rendah maupun tinggi, karena suasana yang enak bikin hati senang dan fokus saat belajar. Ada 3 cara mudah untuk menciptakannya. Pertama, gunakan karpet warna-warni. Warna cerah bikin suasana jadi gembira dan mendukung kita duduk santai. Kedua, sediakan buku gambar yang menarik. Nah, buku dengan gambar ini dan indah dan seru, cerita seru sangat cocok untuk semua tingkatan ataupun kelas rendah yang masih suka melihat ilustrasi. Ketiga, pilih rak yang mudah dijangkau anak, jadi kita bisa mengambil dan menyimpan buku sendiri dengan mudah, merasakan punya tanggung jawab atau buku-buku itu. Kalau ada di pojok baca seperti ini, membaca bukan lagi kewajiban, tapi jadi waktu bermain dan berimajinasi yang paling asik. Nah, bagaimana teman-teman, sudah punya pojok baca seru di kelas atau di rumah? Yuk kita buat tempat baca nyaman mungkin. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita akhiri materi, mari kita renungkan bersama pesan indah dan bermakna ini. Seorang anak yang membaca akan menjadi orang dewasa yang berpikir. Kalimat sederhana ini punya makna yang sangat dalam. Nah, artinya apa yang kita lakukan sekarang, mulai dari kita kecil di kelas rendah sampai kelas tinggi, akan membentuk diri kita di masa depan. Anak yang gemar membaca bukan hanya pintar mengeja atau lancar membaca saja, tapi dia akan terbiasa mencari tahu, memahami isi buku bacaan, membandingkan informasi dan berpikir kritis. Kelak saat besar nanti, dia akan jadi orang yang cerdas, bijaksana, dan punya pandangan luas dalam melihat segala hal. Nah, membaca adalah bekal paling berharga yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Setiap halaman yang kamu baca adalah langkah kecil untuk menjadi orang hebat di masa depan. Semoga pesan ini selalu tertanam di hati kita semua ya. Jadi anak yang cinta membaca, karena itulah jalan menuju masa depan yang cemerlang. Sampai di sini dulu ya materi kita mengenai literasi untuk kelas rendah dan kelas tinggi SD. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak dan memahami perjalanan kita membahas betapa pentingnya membaca, menulis, dan berimajinasi. Semoga semua ilmu, pesan, dan langkah-langkah yang kita bahas tadi bisa bermanfaat dan diterapkan baik di sekolah maupun di rumah. Sekali lagi, video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah pembelajaran menulis dan membaca SD yang diampu oleh dosen kami tercinta, yakni Ibu Suhadah MPD. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suhadah atas segala bimbingan dan ilmunya selama ini. Ingat selalu ya, literasi adalah kunci membuka dunia. Dan kebiasaan membaca sejak dini akan membentuk masa depan yang hebat. Saya Abda Kulaba, mahasiswa semester 6, pamit undur diri. Sampai jumpa materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus cinta buku. Terima kasih.